Selamat bergabung kembali di TK2105 Statistika Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam video segmen kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai statistika deskriptif, di mana kita akan melihat bagaimana kita bisa menggambarkan suatu data pengukuran sebagai distribusi frekuensi, serta mencirikannya dengan besaran-besaran penciri data. Mari kita simak. Terlebih dahulu adalah konsep mencirikan suatu data. Sekarang andaikan Anda melihat sekumpulan orang yang sedang menunggu ini ya, kemudian Anda diminta untuk mendeskripsikan ciri-ciri fisik salah seorang di antaranya. Tentunya Anda tidak akan sembarangan mendeskripsikan ciri-ciri fisik orang tersebut. Anda pasti memiliki cara tertentu, apakah mungkin dari warna rambutnya, dari tinggi badannya, dari perkiraan Anda tentang berat badannya, dari warna baju yang digunakan pada saat Anda melihat orang tersebut. Intinya adalah kita memiliki cara tertentu untuk mendeskripsikan atau mencirikan sesuatu. Itu juga demikian halnya dengan data hasil pengukuran. Ini misalnya adalah data hasil pengukuran yang dilakukan oleh mahasiswa saya pada tahun ajaran yang lalu, massa per butir dari permen coklat, ya dari sebungkus permen coklat ini frekuensi. Diagram ini menyatakan seberapa sering teramati butir-butir yang menunjukkan massa per butir pada rentang berikut ini. Pada dasarnya, data pengukuran apapun bisa Anda ubah menjadi distribusi frekuensi. Dan kemudian begitu data itu kita ubah menjadi distribusi frekuensi, maka kita bisa mencirikan berdasarkan besaran-besaran penciri data atau deskriptor tertentu. Nah, dimensi yang pertama adalah ukuran pusat. Ini adalah besaran-besaran yang memberikan gambaran kelakuan tipikal atau kelakuan umum atau nilai harapan, expected value dalam suatu random sampling atau cuplikan acak. Nah, ukuran pusat ini bisa dicirikan dengan menggunakan beberapa besaran yang cukup umum dikenal atau mungkin sangat umum dikenal adalah rata-rata, median, dan modus. Nah, ini sebagai contoh di sebelah kanan ini adalah data hipotetik hasil pengukuran kontinu pH produk dari suatu pabrik pembuatan cuka apel. Oke, kemudian ini ada diplot sebagai histogram frekuensi. Ya, jadi seperti biasa sumbu tegaknya adalah frekuensi pengamatan dan sumbu mendatarnya adalah nilai dari variabel acak yang kita amati. Ya. Nah, jika diberikan bentuk distribusi frekuensi seperti begini, maka Anda bisa mulai menebak bahwa ukuran pusatnya tidak jauh-jauh dari sini. Rata-rata dari data ini adalah 3,0, kemudian mediannya adalah 3,0. Kebetulan saja dua nilai ini sama karena distribusinya simetris. Jika distribusinya tidak simetris, maka antara median, modus, dengan rata itu bisa berbeda satu sama lain. Ya, silakan Anda lihat grafik yang ada di sebelah bawah kiri ini. Baik, kita lanjutkan dengan dimensi berikutnya, yaitu adalah ukuran sebaran. Ini menyatakan lebar sempitnya sebaran data Anda. Lagi-lagi ada beberapa besaran yang umum digunakan orang. Rentang atau range atau jelajah, ini adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum dari suatu data. Kemudian simpangan baku yang rumusnya demikian. Jika simpangan bakunya Anda kuadratkan, maka Anda akan mendapatkan besaran yang namanya varians. Kemudian ini barangkali Anda tidak terlalu familiar, IQR, interquartile range atau jelajah antar kuartil, kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Lanjut ke dimensi berikutnya adalah bentuk distribusi. Yang pertama adalah kurtosis. Kurtosis ini menyatakan seberapa runcing tumpulnya puncak distribusi frekuensi kita. Ya. Heptokurtik adalah kondisi di mana puncaknya relatif tajam, sementara platikurtik adalah kondisi di mana puncaknya relatif tumpul dan mesokurtik yang di tengah-tengahnya. Ya, Anda bisa menghitung besaran yang menyatakan kurtosis ini secara kuantitatif. Kemudian skewness yang sebelah kiri adalah data yang menunjukkan positive skew atau kadang-kadang disebut juga dengan right skewed, artinya datanya berekor ke kanan. Kalau yang ini adalah negative skewed atau left skewed, datanya berekor ke kiri. Jadi distribusi frekuensinya memanjang ke kiri. Kemudian yang ketiga adalah jumlah puncak. Jadi apakah distribusi frekuensi Anda itu dicirikan oleh satu puncak saja namanya unimodal. Kalau dua puncak istilahnya adalah bimodal dan lebih dari dua namanya adalah multimodal. Dimensi berikutnya adalah outlier atau pencilan. Ini adalah titik-titik data yang menyimpang jauh dari kelompoknya. Bisa dideteksi secara visual menggunakan grafik-grafik seperti ada contoh di bawah sini, atau Anda melakukan uji hipotesis. Outlier ini belum tentu merupakan sesuatu yang buruk, ya, belum tentu dihasilkan karena terjadi kesalahan pengukuran. Bisa jadi outlier adalah sesuatu kondisi yang memang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, apapun itu, Anda harus cermati karena outlier ini bisa berpotensi menggeser besaran-besaran pencari data lainnya. Ya.
Dan dimensi yang terakhir adalah variasi temporal atau variasi terhadap waktu. Dalam konteks variasi waktu, kita mengenal istilah data urut waktu atau time series data, ya. Time series data ini adalah suatu jenis data yang sangat-sangat banyak dikumpulkan atau diolah di industri. Misalnya kalau di industri proses adalah data hasil logging data proses atau pencatatan data proses secara otomatis oleh sistem instrumentasi pabrik. Data penjualan produk dan sebagainya semuanya adalah data urut waktu. Ini saya berikan contoh, yang sebelah kanan adalah data meteorologi atau cuaca global, dan yang kiri ini adalah suatu jenis khusus dari time series data, di sini disajikan dalam bentuk control chart atau diagram kendali. Bagi Anda yang berminat untuk mempelajari statistical quality control, Anda akan banyak berurusan dengan diagram seperti demikian. Jadi untuk meringkas, ada 5 dimensi besaran menjadi data yang disingkat dengan CV-dot. Ya. Central tendency adalah ukuran pusat, variability adalah ukuran lebar sempitnya distribusi data, kemudian D adalah bentuk dari distribusinya, outlier O adalah keberadaan pencilan, sementara T atau temporal variations adalah bagaimana keempat ini bervariasi terhadap waktu. Tentu saja kalau data Anda bukan data urut waktu, hanya data insidental, maka yang T ini menjadi tidak relevan. Baik, sekian diskusi kita mengenai besaran-besaran menjadi data. Kita akan berjumpa dalam segmen berikutnya. Terima kasih.